ini. Bersama-sama kita akan merayakan pemberkatan pernikahan pastinya antara dua orang yang kita kasih bersama. Itu antara Frankie Savalen dan Caroline Giovanni Maritza. Egi ya dipanggilnya. Egi sudah ada di sini, artinya kita akan segera menyambut sang mempelai wanita Caroline ya, atau Olin dipanggilnya. Olin bersama dengan sang ayahanda tercinta. Untuk itu, bolehkah kita berdiri dari kursi-kursi kita arahkan pandangan ke arah pintu masuk ya. Pastinya antara dua orang yang akan segera dibuka beberapa saat lagi. Kita nyanyikan satu bait lagu ini terlebih dahulu. Egi ya dipanggilnya. Sudah ada di sini, artinya kita akan segera menyambut sang mempelai wanita. Caroline ya, atau Olin dipanggilnya. Bersama dengan sang baiklah kita mari kita sambut sang mempelai wanita Caroline Giovanni Maritza dengan sang ayahanda tercinta Bapak Joni Wongsono. Boleh kita berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah sang mempelai wanita. Kita mari kita sambut sang mempelai wanita Caroline Giovanni Maritza dengan sang ayahanda tercinta Bapak Joni Wongsono. Kita berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah sang mempelai wanita. Bapak Ibu, kita tetap berdiri sejenak sebelum kita lanjutkan pemberkatan pernikahan ini. Kita berikan pujian penyembah dan terbaik untuk Tuhan kita yang setia dalam situasi apa, dalam keadaan apapun dia tetap baik. Amin. Untuk Egi dan Olin, kita berikan penyembahan Tuhan yang telah menyertai langkah khususnya langkah kalian berdua hingga dengan hari ini. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh nyanyikan sama-sama pujian penyembahan ini. Kemanakah aku? Siapa dia tetap baik, amin. Menjauhi rohmu yang lain khususnya maka kalian berdua ayo kita boleh sama-sama pujian kau dekat bahkan seluruh membalas kesetiaan sungguh mulia dan berharga. Sama-sama angkat suara kita nyanyikan. Sungguh besar pengorbananmu bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sesungguhnya dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk
Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah penyertaan-Mu Tuhan, sungguh indah kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Ya, segala pujian penyembahan kami serahkan, kami naikkan hanya untuk-Mu dan hanya untuk-Mu sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa, ucap syukur, dan cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Dan boleh kita sambut pastor yang akan memimpin pemberkatan pernikahan ini. Welcome Pastor Hendy Tololiu. Sungguh indah kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Ya, segala pujian penyembahan kami serahkan, kami naikkan hanya untuk-Mu duduk dan hanya untuk-Mu sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa. Kita akan cinta Tuhan sama-sama melakukan pemberkatan nikah. Boleh kita sambut. Kita akan mendengarkan pemberkatan pernikahan ini. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Bapak Ibu boleh di hari yang berbahagia dari kedua mempelai Franky Savalen dan Giovanni Maritza. Kami ingin Tuhan biar mereka di hari ini, tapi sebelumnya mereka sudah memutuskan untuk diteguhkan di dalam pernikahan. Di surga, kami datang urapi kami semua, bahkan tempat ini kami percaya ada perlindungan, ada hadirat Tuhan, sehingga semua kami yang datang menyaksikan kebahagiaan dari kedua mempelai, bahkan keluarga yang berbahagia, kami melihat penyertaan Tuhan. Kami serahkan acara nikahan dan urapi kami semua sekali lagi, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semua kami yang datang menyaksikan kebahagiaan kedua mempelai yang berbahagia, bahkan keluarga yang berbahagia, kami melihat bahkan keluarga besar yang sudah hadir, dan kita percaya bahwa kita hadir di sini untuk menyaksikan kebahagiaan dari kedua mempelai, bahkan keluarga besar yang ada. Hanya di dalam nama kita tahu bahwa kedua mempelai ini sudah mengikuti semua prosedur bimbingan pranikah yang dilakukan oleh gereja kami, dan mereka sudah menyelesaikannya dengan baik. Dan di akhir daripada kedua mempelai, bahkan sebelum mereka masuk di dalam pernikahan hari ini, kita konseling terakhir, karena kita mau pastikan semua apa yang mereka sudah rencanakan, bahkan apa yang mereka inginkan untuk terjadi di dalam kehidupan keluarga mereka, kita bahas bersama, kita pikirkan, dan kita memberikan nasihat, kita memberikan arahan supaya sungguh-sungguh mereka menikmati janji Tuhan di dalam pernikahan mereka. Dan di akhir konseling mereka sudah cukup lama untuk mengikat hubungan mereka dengan baik. Dan saya banyak bertanya, saya banyak memberikan masukan buat mereka, bahkan kalau ada hal-hal yang perlu dibereskan, kita bereskan, supaya ketika mereka masuk di dalam rumah tangga yang akan mereka bangun, benar-benar mereka menikmati apa yang Tuhan janjikan. Saya percaya kita semua merindukan keluarga yang berbahagia, kehidupan yang sukses. Sekedar kita sukses, tapi kita benar-benar menikmati akan pernikahan itu. Karena di luar sana ada banyak pernikahan yang nggak bisa lagi dipertahankan. Ada banyak pernikahan yang mereka pikir hanya sekedar 1-2 bulan. Tapi saya mau beritahu bahwa pernikahan di dalam kekristenan sekali dalam seumur hidup. Tidak ada yang dapat memisahkan kecuali maut, kecuali kematian. Dan di akhir daripada konseling, saya sempat bertanya kepada kedua mempelai, Franky dan biasa dipanggil Egi ya, Egi dan Olin. Saya bilang begini, Egi, kalau ada Olin yang lebih cantik yang akan ganggu hati kamu, apakah kamu akan beralih? Dan dia dengan tegas dia berkata, dia tetap memilih Caroline Giovanni Maritza yang ada di samping dia. Kita beri tepuk tangan buat dia buat. Dan Olin juga, saya bertanya hal yang sama, kalau ada Egi yang lebih ganteng yang ada di samping dia saat ini, apakah Olin akan beralih ke Egi yang lain? Tapi dia berkata,
tetap dia memilih Egy yang ada di samping dia saat ini. Kita beri tepuk tangan buat pemilihan mereka. Dan saya selalu katakan bahwa untuk kalian membangun rumah tangga tidak ada sekolahnya. Waktu Egy bilang sama Olin, you, dan Olin sambut dengan I love you too, dan mereka memutuskan hari ini untuk masuk di dalam, inilah sekolah yang kalian harus hadapi sampai maut yang akan memisahkan kalian. Untuk cari insinyur gampang, 4 tahun selesai. Cari dokter, mereka bilang 7-8 tahun selesai. Tapi pernikahan tidak ada sekolahnya. Sejak kamu dipersatukan, mulai sekolah itu berjalan. Karena tidak sama dengan membangun tangga rumah. Tangga rumah gampang, beli bahan, cari tukang, selesai. Tapi rumah tangga, dua-dua harus membangunnya. Dan mereka, saya berikan tugas untuk mereka, berikan tema di dalam pernikahan mereka. Dan mereka berkata bahwa mereka rindu untuk melihat rumah tangga mereka berbahagia. Mereka nikmati menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Satu ayat di dalam Ulangan 29 ayat 9, saya baca di dalam bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berkata demikian, maka hendaklah kamu setia mentaati seluruh perjanjian ini, supaya kamu berhasil dalam segala usahamu. Ayat ini berbicara bagaimana Musa, dia membawa bangsa Israel yang sudah melupakan akan perjanjian yang pernah mereka lewati, akan sudah lewati apa yang Tuhan buat di dalam perjalanan mereka untuk menuju ke tanah Kanaan. Sama halnya juga Tuhan mau ingatkan buat Egy dan Caroline, bahkan kita semua yang hadir, supaya kita setia mentaati. Egy dan Caroline sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengakui dia. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28, firman Tuhan berkata demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan dia perempuan diciptakannya mereka. Allah menciptakan mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya pastikan Egy seorang pria dan saya pastikan Olin seorang wanita. Dan Allah mau supaya pernikahan kalian, supaya kalian itu diberkati oleh Tuhan. Ingat, semua perjanjian yang pernah kalian buat secara bersama dan kalian buat dengan Tuhan. Saya mau ingatkan kembali apa yang pernah kalian buat untuk hubungan kalian. Bahkan kalian akan bangun di dalam pernikahan kalian dan kalian bawa itu ke Tuhan. Karena untuk kalian menikmati keluarga atau pernikahan yang hasil, berbahagia dan dinikmati, serta menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kalian, kalian harus setia untuk menjaganya. Bagaimana supaya kita dapat menikmati secara konsisten sampai maut memisahkannya? Saya mau katakan yang pertama, di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya apa? Lahirkan Yesus di dalam pernikahan kalian. Lahirkan dia sebagai fondasi di dalam kehidupan rumah tangga kalian. Karena itu yang akan membuat kalian menikmati keberhasilan, bahagia, dan menjadi berkat di dalam pernikahan kalian. Di dalam Yohanes 8 ayat 11 dikatakan, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Artinya kita harus sungguh-sungguh mengenal. Kalau kita sudah lahirkan Yesus di dalam pernikahan kita, berarti kita sungguh-sungguh mengenal akan dia. Gereja Gilgal memiliki visi.
membangun jemaat yang kuat. Jemaat yang kuat harus dibangun. Dan harus dibangun caranya bagaimana? Mengenal Dia, dekat dengan Dia, bangun hubungan pribadi dengan Dia, bangun bersama-sama, suami dan istri, istri dan suami. Nanti kalau sudah punya anak, ajak dengan anak-anak. Saya percaya ketika kalian benar-benar melahirkan Yesus, artinya fondasi kalian di atas Yesus, pernikahan kalian akan diberkati, sukses, dan kalian akan menikmati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kalian. Jadi kunci yang pertama, lahirkan Yesus di dalam pernikahan. Mazmur 111 ayat 5 berkata, diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jadi jangan pernah melupakan akan hal itu. Ketika kalian sudah memiliki Yesus di dalam pernikahan kalian, ingat semua janji yang kalian sudah buat dan lakukanlah itu dengan setia. Yang kedua, supaya kalian dapat mengalami secara konsisten di dalam pernikahan kalian, kalian harus sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Beribadah bukan hanya hari Minggu. Beribadah bukan karena ikut di dalam family cell. Kalau di Gilgal ada family cell, kelompok kecil. Beribadah itu adalah 1 kali 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 365 hari dalam setahun. Itu adalah ibadah. Ibadah artinya apa? Kita melakukan tugas kita. Kita melakukan kewajiban kita kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, anak, bahkan kepada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Itu adalah ibadah. Ibadah kita kepada Dia. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Artinya apa? Ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan kepada suami, apa yang kita lakukan kepada istri, apa yang kita lakukan kepada orang tua, apa yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, saya percaya kebahagiaan, berkat, bahagia yang kalian akan nikmati akan kalian dapatkan. Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga dan yang terakhir, sebelum saya masuk yang terakhir, di dalam ibadah kalian setiap saat kalian harus melakukan kewajiban suami dan istri. Kewajiban daripada suami dan istri, bagaimana istri harus tunduk pada suami. Tunduk, jangan tanduk. Di luar sana banyak yang tanduk suaminya. Dan suami harus mengasihi istrinya. Mungkin kita berkata, berarti Pak, istri dulu pun yang tunduk. Enggak begitu, dua-dua harus melakukan. Enggak menunggu suami lakukan, enggak menunggu istri, tapi dua-dua harus melakukan. Karena kasih adalah memberikan sesuatu sekalipun saya sakit. Kasih memberikan segala sesuatu walaupun saya sakit. Itu namanya kasih. Yang ketiga dan yang terakhir, kalau kalian ingin menikmati secara konsisten kebahagiaan, kesuksesan, dan kalian yang ketiga adalah kalian harus fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saya percaya Egi dan Caroline, bahkan keluarga besar kita semua yang hadir pada hari ini, ingin merindukan pernikahan kita berbahagia, sukses, dan menjadi berkat bagi orang lain. 3 hal ini, pesan yang singkat untuk kita lakukan. Yang pertama, kita harus hadirkan Tuhan di dalam pernikahan kita. Yang kedua, kita harus beribadah kepada Dia. Beribadah, kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh setia. Dan yang ketiga, kita harus fokus kepada Tuhan. 3 hal ini, ketika kita membangun di dalam pernikahan kita, saya percaya dan saya yakin, tujuan yang kalian akan tuju
pasti kalian akan dapat dan bisa menikmatinya. Saya berkata bahwa Olin tidak bisa memberikan kebahagiaan buat Egi. Egi juga tidak bisa memberikan kebahagiaan, tapi yang memberikan kebahagiaan hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Ketika kalian mengejar kepada Tuhan Yesus, maka kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu buat kedua mempelai bahkan semua yang hadir. Biar Engkau meteraikan lewat kuasa Roh Kudus, supaya kami menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami menerima setiap firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk di dalam pemberkatan nikah. Saya mengundang kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Boleh maju satu langkah? Oke, bisa berhadapan? Oke. Sebelum mereka akan mengucapkan janji nikah, bisa tolong nanti disiapkan. Sebelum mereka akan menyampaikan janji nikah, saya akan bertanya dulu mulai dari Olin. Dengar dulu pertanyaan ini, baru dijawab, lihat ke Egi, baru dijawab ya. Oke, dengar baik-baik. Diambil dalam Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk, jangan tanduk. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Apakah Caroline Giovanni Maritza bersedia untuk melakukannya? Apakah mic-nya sudah on? Oke. Bisa di... Oh, udah. Oke. Apakah Caroline Giovanni Maritza bersedia untuk melakukannya? Iya, saya bersedia. Kita kasih tepuk tangan buat jawaban yang sudah diberikan. Dan mic boleh ada sama Egi. Sebelum dijawab, perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Nanti dijawab, lihat dulu mata calon istri kamu. Karena belum diberkati. Baru kamu jawab. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Kasihi, jangan tendang dia, jangan tampar dia, jangan dimaki-maki. Apakah Frankie Savalen bersedia untuk melakukannya? Ya, saya bersedia. Tepuk tangan untuk jawaban daripada Frankie. Dan ini saatnya mereka akan menyampaikan janji nikah. Dan janji nikah akan disampaikan, saya persilakan untuk Egi dimulai. Mau lepas? Kepadamu Caroline Giovanni Maritza, di hadapan Tuhan, Gembala, keluarga besar, dan seluruh jemaat Tuhan. Berjanji untuk mengambil engkau sebagai satu-satunya istri yang sah, dan saya berjanji untuk selalu mengasihi kamu sebagaimana Tuhan telah mengasihi jemaatnya, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, sehat maupun sakit, susah maupun senang, atau dalam hal apapun juga. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita kecuali kematian. kita kasih tepuk tangan. Saya persilakan untuk Olin untuk menyampaikan janji nikahnya. Saya Caroline Giovanni Maritza, pada hari ini tanggal 25 Juli 2020, berjanji kepadamu Frankie Savalen, di hadapan Tuhan, Gembala,
keluarga besar, dan jemaat Tuhan sekalian untuk menerima Engkau, Frankie Savalen, satu-satunya suami saya yang sah. Dan janji untuk selalu menghormati, tunduk, serta taat sebagaimana Tuhan mengasihi jemaatnya, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, sehat ataupun sakit, senang ataupun susah, baik dalam keadaan apapun juga. Tidak ada yang dapat memisahkan kita kecuali kematian. Kita kasih tepuk tangan untuk mendukung mereka. Boleh mic? Kita sudah sama-sama mendengarkan janji nikah yang sudah disampaikan oleh kedua mempelai. Dan Egi dan Olin boleh dua-dua mendekat. Ya. Saya mau mengundang Bapak Ibu yang punya iman yang sama di dalam kekristenan untuk kita bangkit berdiri dan kita mau melepaskan berkat bagi pernikahan kedua mempelai yang ada. Saya mesti steril dulu ya. Boleh? Pegang tangan dua-dua ya. Kalian pegang tangan. Kalian pun mau lepas dulu ini boleh. Ini lepas dulu ya. Nanti saya kasih lagi. Kalian pegang tangan. Oke. Dekat-dekat aja. Ya. Jadi enggak dekat ya. Oke. Menghadap ke sini. Sorry, menghadap ke sini. Ya. Kita mau mendoakan mereka. Bapak Ibu juga boleh yang punya iman untuk kita, apa yang kita rindukan untuk pernikahan mereka, Bapak Ibu boleh menolong mereka untuk mendoakan mereka. Saat ini hamba-Mu yang dipercayakan untuk meminta kepada Tuhan Yesus melepaskan berkat atas pernikahan mereka. Aku minta memberkati pernikahan mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan, menjadi inspirasi dan membawa berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Aku berdoa Tuhan, biar Engkau yang memberkati Egi sebagai kepala keluarga, diberikan hikmat, diberikan kreativitas, bahkan apapun yang dia kerjakan, biar Tuhan yang memberkatinya. Aku melepaskan berkat bagi Egi Tuhan. Biar dimanapun dia berada, dia terus mengandalkan Tuhan. Aku juga berdoa buat Olin. Biar dia menjadi istri yang luar biasa, istri yang bijaksana. Diberkati kandungannya. Mereka akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Dan ketika mereka membangun kehidupan bersama dengan Tuhan, anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Dan bawa mereka Tuhan untuk tetap terus mengingat akan janji setia yang mereka sudah buat dan mereka ikatkan bersama-sama dengan Engkau. Aku berdoa melepaskan berkat atas mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Kedua mempelai tetap berdiri. Dan ini saatnya untuk Egi dan Caroline akan menyematkan cincin, tapi Olin diberikan kesempatan. Ini pertama kali untuk kamu untuk melayani suami kamu. Dilihat dulu, cincin ini utuh, bulat, tidak ada pemisah. Begitupun cinta kamu, kasih kamu, sayang kamu, hanya seorang kepada Frankie Savalen. Dipersilakan. Kamu boleh lihat dulu, dicek dulu, takut ada pemisah. Kalau ada pemisah kita ganti. Nggak ada ya? Oke. Dilihat matanya baik-baik, diresapi, baru dipakaikan kepada jari manis daripada Egi. Boleh lihat kamera supaya bagus. Kita kasih tepuk tangan.
Boleh ditunjukin ke keluarga dan Bapak Ibu yang hadir. Oke. Egi, ini cincin utuh, sama, tidak ada pemisah, bulat. Begitupun cinta kamu, kasih kamu, sayang kamu kepada Olin, hanya seorang, sampai maut memisahkan kalian. Silakan diperhatikan dulu, dicek baik-baik, baru diperhatikan ke Olin, baru dipakaikan di jari manisnya. Boleh maju dikit, ya maju dikit aja, supaya bagus. Udah? Silakan. Kita kasih tepuk tangan. Boleh ditunjukin, dirapetin dua-dua, rapetin. Oke. Saya mau pastikan kepada keluarga dan kepada semua yang hadir, kamu lihat baik-baik, benar enggak ini Caroline Giovanni Maritza? Benar? Ya, takut salah. Kan di Alkitab ada yang salah kan? Besok pagi dia lihat kok lain, ya kan? Oke. Dan ini saatnya Egi akan memberikan buat Olin. Oke? Tapi ada syarat. Kita biasanya 4 ciuman. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir, yang keempat di bibir. Kita sepakat dulu. Waktu dia cium di bibir, kita memberi support, kita kasih tepuk tangan. Kalau belum berhenti, Egi jangan lepas. Tunjukin kepada keluarga bahwa kamu itu benar-benar mengasihi Olin. Oke, siap? Nggak apa-apa kamu mau stretching dulu, kamu ambil tenaga, iya kan? Nggak apa-apa, itu butuh tenaga loh, iya kan? Udah siap? Nggak apa-apa, mau ambil waktu boleh, tapi jangan lama-lama. Udah siap? Udah? Oke, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nanti waktu dia cium di bibir, kita kasih support untuk Egi dan Olin. Oke, setuju ya? Dimulai dari sekarang. Oh, Bapak Ibu, Egi dan Olin bilang sisain buat sebentar. Kita maklum. Oke, Bapak Ibu boleh silakan duduk. Dan Egi dan Olin, kalau kalian bisa ada sampai saat ini, itu karena ada kedua orang tua kalian. Oke, ini saatnya, ini yang paling baik, yang tepat mengatakan sesuatu buat orang tua. Bilang terima kasih Papa dan Mama, sehingga kalian bisa sampai di hari ini. Kami persilakan untuk datang kepada orang tua daripada, pertama datang ke orang tua dari Egi. Ku berterima kasih atas kasih sayangmu pada diriku. Ku mohon
untukmu segalanya. Ku berikan kasihku, ku berikan sayangku. Marilah kita bersama melayani Tuhan sampai selamanya. Untukmu segalanya, untukmu segalanya. Mama dan Papa. Boleh menghadap ke jemaat. Sekarang kamu pindah di sebelah. Kan sudah sah kan? Boleh menghadap ke jemaat. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Saya umumkan di jagat raya ini keluarga yang baru. Kita mau sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah yang kita miliki. Mari kita sambut Tuan dan Nyonya Frankie Savalen dan Caroline Giovanni Maritza. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di surga, ibadah pemberkatan nikah sudah selesai. Aku berdoa Tuhan, biar Engkau yang memberkati semua yang hadir. Dimanapun kami berada, biar penyertaan Tuhan menyertai kami. Menyerahkan semua acara mereka, mulai dari tempat ini sampai selesai, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kita sudah selesai, pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tinggallah menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, selamat berbahagia, dan saya serahkan kepada panitia yang bertugas. Terima kasih. Sekarang sesi foto-foto pertama Koko sama Cici dua dulu ya. Pendeta. Di tengah.
Oke, selanjutnya dengan Papa sama Mama Ko Egi. Setelah ini boleh bersiap-siap untuk keluarga dari pihak Ko Egi yang hadir di sini, boleh bersiap-siap setelah ini untuk foto. Oke, pihak keluarga Ko Egi boleh maju ke depan untuk foto. Saat foto, masker boleh dilepas ya. Oke, foto kedua parents, Om dan Tante tetap di depan. Om dan Tante boleh. Oke, setelah ini bersiap keluarga dari Cici Olin. Keluarga dari Cici Olin boleh maju ke depan untuk kita foto. Oke, untuk pihak keluarga Ciolin boleh maju ke depan. Untuk masker boleh dilepas dulu untuk foto. Oke, thank you. Pada yang mau foto mungkin